saya Salsabila Yusmilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang bertema pendidikan dengan judul Dampak COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, kelas C, UPN Veteran Jawa Timur. Universitas Indonesia juga mulai mentiadakan kuliah tatap muka dan menggantikannya dengan kuliah daring atau kuliah online. Kebijakan ini membuat seluruh kampus di Indonesia melakukan perkuliahan dan bimbingan mahasiswa yang dilakukan secara via online melalui berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Kebijakan ini dimulai sejak bulan Maret hingga kurun waktu yang belum bisa ditentukan. Yang pertama, metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode survei yang dilakukan di Google Form dengan tujuan atau responden mahasiswa akuntansi kelas C tahun ajaran 2019-2020. Data penelitiannya yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Digunakan dalam penelitian ini adalah data mahasiswa program studi akuntansi kelas C UPN Veteran Jawa Timur tahun ajaran 2019-2020 yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 20.00 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Jumlah data yang diambil itu sebanyak 22 responden dari 40 mahasiswa yang ada dalam kelas tersebut. Yang pertama, apakah Anda mengetahui apa itu kuliah daring? Sebanyak 81,8% menjawab ya, sebanyak 4,5% menjawab tidak, sebanyak 13,6% menjawab sedikit mengetahui, dan sebanyak 0% menjawab tidak sama sekali. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah kuliah daring lebih efektif daripada tatap muka secara langsung? Sebanyak 9,1% menjawab ya, sebanyak 4,5% menjawab tidak, sebanyak 13,6% menjawab mungkin, dan sebanyak 22,7% menjawab tidak sama sekali. Pertanyaan yang ketiga, apakah kuliah daring sangat merugikan daripada tatap muka atau tidak? 6,4% menjawab ya, 22,7% menjawab tidak, dan 40,9% menjawab mungkin. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda setuju mengenai kuliah daring yang sedang dilaksanakan saat ini? 22,7% menjawab ya, 3,1,8% menjawab tidak, dan 45,5% menjawab mungkin. Pertanyaan yang kelima, apa saja dampak positif dan negatifnya? Tolong jawab dengan singkat. Positifnya itu di sini saya merangkum dari jawaban mahasiswa itu banyak. Dari positifnya itu mahasiswa itu menjawab kuliah itu dapat dilakukan dimanapun. Lalu positifnya lagi agar tidak terhindar dari virus atau COVID-19 itu. Lalu hemat uang dan bensin, lebih santai dalam belajar, lebih merasa bebas, tugas lebih mudah dikerjakan, terhindar dari wabah COVID-19, tidak perlu ke kampus, dan terhindar dari virus corona itu tadi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak mahasiswa yang menjawab tidak paham materi, membutuhkan biaya yang lumayan besar karena membeli kuota internet, fokus pada apa yang diterangkan dan tidak bisa memahami seperti tatap muka secara langsung.
banyak yang merasa bosan karena tidak bertemu dengan teman sekampus, lalu terhambat oleh sinyal pada saat pelaksanaan kuliah daring itu. Lalu banyak dosen yang mengasih soal tetapi tidak menjelaskan materi, sulit menerima ilmu sebab keterbatasan pengajaran, dan kurang efektif dalam pembelajaran. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari wabah COVID-19 ini terhadap proses belajar mengajar mahasiswa dengan diberlakukannya kuliah daring. Banyak mahasiswa yang mengeluh mengenai kuliah daring ini karena banyak sekali dampak negatifnya, yaitu banyak mahasiswa yang kurang paham mengenai materi, lalu keterbatasan pengajaran, kuota internet yang harus dimiliki setiap orang walaupun sudah diberi subsidi oleh kampus, tetapi itu tidak sepadan dengan dilangsungkannya kuliah daring ini. Lalu juga mahasiswa yang mempersalahgunakan waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca materi dan memahami materi, tetapi dipergunakan untuk main game online dan membuka media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Tetapi juga terdapat dampak positifnya, yaitu kita bisa belajar baik di ruangan tertutup ataupun terbuka agar tidak terdampak COVID-19. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa ada batasan waktu yang ditentukan, sehingga lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita juga bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati tanpa terpatok dengan jadwal mata kuliah dan lebih hemat waktu dan energi. Kemudian saran dari saya, dari penjelasan dan kesimpulan yang telah disebutkan di penjelasan saya tadi, yaitu kepada pemerintah hendaknya memperbaiki sistem kuliah daring sehingga hasil belajar mahasiswa dapat lebih maksimal dan tidak ada kerugian yang didapatkan mahasiswa tersebut. Lalu kepada pihak kampus hendaknya memperbaiki fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa pada saat kuliah daring agar mahasiswa mendapat subsidi kuliah yang sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan pada saat kuliah daring tersebut. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.